Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Heri Wirawan atas kasus ruda paksa terhadap 13 santriwati di Bandung. Heri Wirawan merupakan guru pesantren yang telah memperkosa sejumlah santriwatinya sejak tahun 2016 hingga 2021. Satu di antara korban bahkan sampai melahirkan 2 anak dari perbuatan asusila guru pesantren tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, akibat perbuatan Heri Wirawan, terdapat 9 bayi yang dilahirkan para korban. Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Garut mengatakan, kasus ini terungkap ketika salah satu korban pulang ke rumah saat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada 2021 silam. Orang tua korban melihat ada sesuatu yang berubah hingga diketahui anaknya hamil. Satu di antara korban bahkan sampai melahirkan 2 anak dari perbuatan asusila guru pesantren itu. Diketahui korban yang melahirkan 2 anak tersebut masih berusia 14 tahun. Dari belasan korban ruda paksa ini terdapat 11 korban diantaranya berasal dari Garut dan Jawa Barat. Terdakwa kasus ruda paksa Heri Wirawan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Untuk diketahui, Heri Wirawan menjadi terpidana setelah melakukan pelecehan seksual terhadap 13 santriwatinya hingga membuat beberapa di antaranya melahirkan anak. Dikutip dari tribunjabar.id, putusan tersebut dibacakan pada Senin 4 April. Hal ini sekaligus memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung yang sebelumnya menghukum Heri seumur hidup. Adapun Heri Wirawan tetap dijatuhi pasal berlapis terkait pelindungan anak. Sebelumnya, Kejati Jabar menuntut Heri dengan hukuman mati dan juga sejumlah hukuman tambahan, yakni pengumuman identitas, kebiri kimia, dan juga denda 500 juta rupiah. Namun Pengadilan Negeri Bandung dalam sidang vonis pada Selasa 15 Februari memutuskan Heri untuk dihukum seumur hidup. Hakim menilai sebagai pendidik, Heri tak mencontohkan hal yang baik pada murid-muridnya. Tak hanya itu, tindakan bejat Heri juga merusak fungsi otak anak korban ruda paksa. JPU lantas mengajukan banding atas vonis PN Bandung ke Pengadilan Tinggi. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Heri Wirawan atas kasus ruda paksa terhadap 13 santriwati di Bandung. Heri Wirawan merupakan guru pesantren yang telah memperkosa sejumlah santriwatinya sejak tahun 2016 hingga 2021. Satu di antara korban bahkan sampai melahirkan 2 anak dari perbuatan asusila guru pesantren tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, akibat perbuatan Heri Wirawan, terdapat 9 bayi yang dilahirkan para korban. Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Garut mengatakan, kasus ini terungkap ketika salah satu korban pulang ke rumah saat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada 2021 silam. Orang tua korban melihat ada sesuatu yang berubah hingga diketahui anaknya hamil. Satu di antara korban bahkan sampai melahirkan 2 anak dari perbuatan asusila guru pesantren itu. Diketahui korban yang melahirkan 2 anak tersebut masih berusia 14 tahun. Dari belasan korban ruda paksa ini terdapat 11 korban diantaranya berasal dari Garut dan Jawa Barat. Modus pelaku terhadap korban mengiming-imingi akan menjadi polisi wanita hingga dibiayai kuliah. Hal ini diterangkan oleh kuasa hukum korban, Yudi Kurnia, pada 21 Desember 2021 lalu. Selain mendapatkan pelecehan, para korban juga dieksploitasi untuk bekerja di bagian tata usaha. Tugas korban antara lain membuat proposal. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Heri Wirawan mengakui telah meruda paksa 13 santriwati. Dalam persidangan tersebut, ia juga mengaku hilaf dan meminta maaf atas tindakannya. Korban juga sempat dikurung agar tidak mengungkapkan perbuatan terdakwa. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali Emil, dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa yang digelar secara tertutup di PN Bandung 11 Januari 2022. Jaksa penuntut hukum menuntut Heri Wirawan dengan hukuman mati dan dikebiri kimia. Kemudian Hakim PT Bandung Heri Swantoro menyatakan dalam dokumen putusan yang diterima pada Senin 4 April 2022 menerima permintaan banding dari jaksa atau penuntut umum menghukum terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Pelaku ruda paksa 13 santriwati Heri Setiawan 36 tahun kini divonis hukuman mati seusai banding yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Senin 4 April. Selain divonis mati, Heri juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 300 juta rupiah.
Dikutip dari antaranyus.com, Heri sebelumnya divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 15 Februari. Putusan tersebut menggugurkan tuntutan lain, yakni hukuman kebiri, restitusi, penyitaan aset, dan lain sebagainya. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding setelah putusan tersebut pada Senin 21 Februari. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Swantoro, mengabulkan banding tersebut. Vonis tersebut menganulir putusan sebelumnya dari PN Bandung yang membebaskan Heri Wirawan dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban. Hakim mengatakan restitusi yang sebelumnya dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menghukum Heri dengan penjara seumur hidup. Majelis Hakim PT Bandung kemudian mengabulkan banding tersebut. Dalam putusan tersebut, Hakim memperbaiki sejumlah putusan PN Bandung terhadap Heri Wirawan, pelaku ruda paksa 13 santriwati. Hukuman tersebut sesuai dengan pasal 21 KUHP Jangtis, pasal 27 KUHP, Jangtis pasal 153 ayat 3 KUHP, Jangtis ayat 4 KUHP, Jangtis pasal 193 KUHP, Jangtis pasal 222 ayat 1 Jangtis ayat 2 KUHP, Jangtis pasal 241 KUHP, Jangtis pasal 242 KUHP, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1983. Kemudian pasal 81 ayat 1 ayat 3, Jangto pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak, Jangto pasal 65 ayat 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Heri Wirawan, 36 tahun, menjadi tersangka dalam kasus ruda paksa 12 santriwati di Kota Bandung. Beredar foto pelaku memperlihatkan surat keterangan domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung yang menyatakan Heri tinggal di kawasan Dago Biru, Kota Bandung. Warga sekitar kemudian mengungkap sosok Heri Wirawan. Seorang warga bernama Asari, 61 tahun, mengatakan pelaku sudah lama tak tinggal di kawasan tersebut. Ia menjelaskan Heri dikenal sebagai sosok yang pendiam dan kadang bersikap tak acuh. Asari mengatakan tak terlalu dekat dengan pelaku, tetapi sering melihatnya mengajar di salah satu lembaga pendidikan di daerah tersebut. Asari menambahkan kini pihaknya tak tahu di mana lokasi Heri tinggal. Saat ditanya, Asari mengaku geram lantaran memasang alamat domisili di sekitar wilayahnya. Ia juga berharap hukum bisa berjalan dalam kasus ruda paksa 12 orang santriwati. Diketahui Heri mencabuli 12 orang santriwati hingga hamil, bahkan hingga melahirkan. 9 bayi telah dilahirkan oleh para korban. Aksi pencabulan tersebut sudah dilakukan sejak 2016 hingga 2019 dan dilakukan berulang kali di berbagai tempat. Diketahui Heri mengajar di beberapa pondok pesantren, di antaranya adalah pesantren Cibiru. Dalam menjalankan aksinya, para santriwati diimingi sejumlah janji, mulai dari menjadi poluan hingga menjadi pengurus pesantren. Bahkan ia juga menjanjikan kepada korban akan membiayai kuliah serta akan bertanggung jawab bila korban hamil. Akibat perbuatannya ia terancam hukuman 20 tahun penjara. Pihak berwenang kini juga masih menimbang untuk memberikan hukuman kebiri. Belakangan ini publik dibuat gempar oleh kabar beberapa santriwati di Bandung yang mengalami pemerkosaan oleh gurunya sendiri. Diketahui bahwa guru tersebut bernama Heri Wirawan yang telah memperkosa 13 santriwatinya. Pada hari ini, Kamis 23 Desember 2021, sidang kasus pemerkosaan santriwati tersebut kembali digelar. Heri Wirawan merupakan oknum guru dan pimpinan Madani Boarding School di Bandung, Jawa Barat. Diketahui Heri telah berstatus terdakwa pemerkosaan belasan santrinya berulang kali hingga hamil dan melahirkan. Perbuatan bejat tersebut dilakukan Heri sejak 2016 dan terungkap pada Mei 2021 lalu. Dikutip dari tribunjabar.id, Heri dikenal merupakan orang tertutup di lingkungan yayasan atau sekolah yang dikelolanya. Hal itu terungkap dalam sidang ke-9 perkara tindakan asusila yang dilakukan Heri Wirawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata pada hari ini Kamis 23 Desember 2021. Dalam persidangan hari ini, 3 saksi dimintai keterangan, yaitu 2 orang status ketua RT dan 1 orang anak. Dikutip dari tribunjabar.id, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Asep N. Mulyana membenarkan bahwa sosok Heri tertutup di lingkungannya. Hal ini terbukti dari pengakuan Ketua RT tempat tinggalnya yang tak mengetahui kegiatan di dalam asrama itu. Ketua RT Heri juga mengungkap bahwa oknum guru cabul itu tidak pernah berbaur dengan warga sekitar.
Bahkan warga di sekitar yayasan milik Heri, baik yang di Antapani dan di Cibiru, tidak mengetahui jika tempat tersebut merupakan tempat belajar keagamaan. Dalam persidangan juga terungkap jika tempat yang dijadikan yayasan di daerah Antapani merupakan milik orang lain yang dipercayakan kepada Heri untuk dikelola sebagai tempat belajar keagamaan atau tempat sosial. Sementara yayasan yang berada di daerah Cibiru merupakan milik pribadi Heri. Oknum guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, Heri Wirawan 36 tahun yang meruda paksa 12 santriwatinya tengah menjalani persidangan. Kuasa hukum Heri, Ira Mambo, mengatakan kliennya tidak banyak membantah saat sidang berlangsung pada Kamis 9 Desember. Dikutip dari Tribun Jabar, Ira mengatakan kliennya bersikap kooperatif selama menjalani persidangan. Kliennya Heri juga membenarkan bahwa peristiwa ruda paksa tersebut memang benar terjadi. Namun Ira belum bisa memberikan informasi lebih dalam terkait perkara ruda paksa 12 santriwati tersebut. Pasalnya, perkara tersebut sudah masuk dalam proses persidangan. Selaku penasihat hukum, Ira mengungkapkan pihaknya akan tetap mengacu pada fakta persidangan dan pemeriksaan para saksi. Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Ada 40 saksi yang saat ini sudah diperiksa termasuk korban dan orang tuanya. Dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, korban juga didampingi oleh Lembaga Sosial Perlindungan Anak. Ira mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji apakah akan mengajukan saksi untuk meringankan hingga mengundang saksi ahli atau tidak. Diberitakan sebelumnya aksi Heri ini dilakukan sejak tahun 2016 di sejumlah tempat mulai dari pondok pesantren, hotel hingga apartemen. Di lokasi tersebut, pelaku meruda paksa 12 korban yang merupakan santriwatinya sendiri. Dari 12 korban, 4 diantaranya melahirkan 9 bayi. Terdakwa kasus ruda paksa belasan santriwati Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Hal itu berdasarkan sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 Januari 2022 pekan lalu. Selama berlangsungnya proses hukum terhadap Heri, dirinya beberapa kali menunjukkan perilaku dan sikap yang tidak normal atau aneh. Walaupun mendapat tuntutan yang sangat berat, Heri disebut-sebut masih bersikap normal seperti biasa sebelum mendapat tuntutan hukuman mati. Fakta ini disampaikan oleh Kepala Rutan atau Karutan Kebonwaru Bandung, Riko Steven. Dikutip dari Tribun Jabar.id, berdasarkan penjelasan Riko, tidak ada yang aneh dari sikap Heri di rutan seusai menerima tuntutan hukuman mati. Riko menjelaskan Heri masih beraktivitas normal di dalam rutan. Heri tampak masih dapat bercanda dengan napi lain. Selanjutnya pada sidang ke-12 yang digelar pada Selasa 4 Januari 2022 lalu, Heri memberikan jawaban berbelit-belit soal motif melakukan ruda paksa terhadap belasan korban. Namun pada akhirnya mengaku kilaf lalu meminta maaf. Kemudian dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 Januari 2022 lalu, jaksa justru menyoroti ekspresi guru pesantren itu. Heri tetap sangat tenang ketika mendengar ia dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Asep N. Mulyana, sang jaksa, sampai terkejut dan tak habis pikir dengan ekspresi datar dari wajah Heri Wirawan. Diakuinya 25 tahun menjadi jaksa di Kejaksaan Tinggi, ia menyebut ekspresi Heri Wirawan lain daripada yang lain. Sebab umumnya terdakwa akan histeris atau menangis kala dituntut hukuman mati. Terdakwa pelecehan seksual terhadap belasan santriwati Heri Wirawan kembali menjalani sidang lanjutan pada hari ini Kamis 3 Februari 2022. Dalam sidang kali ini beragendakan pembacaan duplik atau tanggapan terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung. Heri mengaku alasannya meminta keringan hukuman karena ingin merawat anak-anak dari para korbannya. Ditemui seusai sidang, kuasa hukum Heri, Ira Mambo, enggan mengungkap duplik yang disampaikan Heri dalam persidangan. Dikutip dari Kompas.com, ia hanya menjelaskan bahwa pihaknya telah menjawab menyeluruh replik jaksa dan kini tengah menunggu keputusan hakim.
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Rika Fitriani mengungkapkan bahwa Heri tetap pada pembelaan sebelumnya, yaitu meminta keringanan hukuman. Selain itu, terdakwa juga meminta diberi kesempatan untuk membesarkan anak-anaknya. Rika menyebut kondisi Heri saat ini lebih terlihat menyesali perbuatannya. JPU lantas menjelaskan bahwa persidangan putusan akan digelar pada 15 Februari 2022 mendatang. Diketahui sebelumnya, guru sekaligus pimpinan pesantren di Bandung, Heri Wirawan meruda paksa 13 santriwatinya. Peristiwa itu berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021 di beberapa tempat, yakni di yayasan pesantren, hotel, hingga apartemen. JPU menuntut Heri dengan hukuman mati, kebiri kimia, hingga mengumumkan identitas terdakwa dan denda 500 juta rupiah. Pada sidang ke-9 kasus ruda paksa yang dilakukan Heri Wirawan terhadap belasan santriwatinya menemui babak baru di Pengadilan Negeri atau PN Bandung pada Kamis 23 Desember 2021. Seorang saksi mengaku dirinya telah diruda paksa Heri sebanyak lebih dari 1 kali. Dikutip dari tribunjabar.id pada Jumat 24 Desember 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Jabar Asep N. Mulyana memberikan penjelasan. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan itu sekaligus merupakan korban ruda paksa Heri. Asep yang menjadi jaksa penuntut umum atau JPU saat persidangan itu menjelaskan semua keterangan saksi mendukung pembuktian terhadap perbuatan pelaku. Asep membeberkan korban mengaku merasa takut dan tidak berani melapor setelah diruda paksa oleh Heri Wirawan. Hal itu lantaran keberadaan korban saat itu di ruangan tertutup dan terkunci. Ditambah pula keterangan saksi lain yang menyatakan tempat tersebut memang tertutup. Diketahui dalam sidang tersebut menghadirkan 3 orang saksi. Di antaranya saksi anak dan 2 saksi dewasa yang terdiri atas pengurus atau RT dan warga di sekitar yayasan. Asep menjelaskan saksi menyebut Heri sosok yang sangat tertutup. Masyarakat sekitar pun tidak mengetahui kegiatan di dalam asrama. Saksi juga menyebut Heri juga tidak pernah berbaur dengan masyarakat sekitar. Tak hanya itu, saat diundang dalam kegiatan warga, Heri juga tidak pernah memenuhi undangan itu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tempat yang dijadikan yayasan di daerah Antapani itu merupakan milik orang lain. Orang tersebut mempercayakan Heri untuk dijadikan sebagai tempat belajar keagamaan atau tempat sosial. Pada hari ini juga kami kemudian memeriksa saksi, ya. Ada 2 orang saksi yang hadir, satu hadir fisik dan kemudian satu yang memberikan keterangan melalui video konferensi tadi. Dan dari keterangan tersebut, pada intinya mendukung demikian, ya, bahwa ada dugaan tindak pidana yang dapat KW dalam pengelolaan, ya, pesantren maupun tempat pendidikan, ya, pendidikan itu. Yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah bagaimana dia melanggar undang-undang pidana. Seorang guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat bernama Heri Wirawan, 36 tahun, tega mencabuli 12 santriwatinya hingga melahirkan 8 bayi. Aksi bejat pelaku ini dilakukan sejak tahun 2016 di lokasi yang berbeda, mulai dari hotel hingga apartemen. Pelaku memaksa hingga memberikan iming-iming akan menjadikan korban polisi wanita. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu terungkap saat proses hukum di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu 8 Desember. Heri merupakan warga Kampung Biru, RT 3 RW 4, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasipendkum Kejati Jabar Dodi Ghazali Emil mengatakan, perbuatan bejat pelaku ini dilakukan di sejumlah tempat. Lokasinya yakni di Yayasan Kompleks Sinergi, Yayasan Tahfidz Madani, Yayasan Marga Satwa Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Lalu di pesantren Manarul Huda Kompleks Marga Satwa, Basecamp di Kecamatan Cilenyi, Kota Bandung, kemudian di apartemen Sid Metro Bandung, Hotel Atlantik, dan lain sebagainya. Di lokasi tersebut, pelaku meruda paksa 12 korban yang merupakan santriwatinya sendiri. Dodi mengatakan ke-12 korban diiming-iming atau dijanjikan menjadi polisi wanita hingga menjadi pengurus pesantren. Selain itu, pelaku juga menjanjikan membiayai kuliah korban dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Dodi mengatakan dari 12 korban, 4 diantaranya melahirkan 8 bayi. Korban merupakan santriwati di sebuah pesantren di Cibiru, Kota Bandung, tempat Heri mengajar. Kasus ruda paksa ini mulanya terungkap dari curhatan warganet di akun Facebook Mari Silvita pada Kamis 4 November. Akun tersebut menyebutkan para orang tua korban mengadu kepada anggota Dewan PSI Kota Bandung soal adanya pedofil. Pelaku pedofil ini mengakibatkan putri mereka melahirkan bayi dari hasil aksi tak senonoh tersebut.
Sejak 4 November 2021 tersebut, meski sudah diunggah di media sosial, nyatanya belum viral. Baru pada 7 Desember 2021, kasus itu kemudian viral di Twitter. Penelusuran Tribun akun @nonganda sempat menjadi pertama pengungkap kasus tersebut lewat unggahannya pada 7 Desember lalu. Setelah viral di Twitter, kasus ini kemudian menjadi heboh. Sejumlah media pun mulai mempertanyakan kasus tersebut, salah satunya ke Kejati Jabar. Kasus tersebut terkonfirmasi saat ini memang sudah di tahap pengadilan karena sudah disidangkan. Kasus ruda paksa yang dilakukan Heri Wirawan menyisakan kisah pilu bagi para korbannya. Satu di antara korban ruda paksa guru pesantren itu sudah melahirkan anak di usia 14 tahun. Bahkan baru saja ia melahirkan anak yang kedua beberapa bulan lalu. Dikutip dari tribunjabar.id pada Jumat 17 Desember 2021, hal ini diungkapkan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut, Diah Kurniasari Gunawan. Korban ruda paksa itu telah memiliki 2 orang anak perempuan. Anak pertamanya berusia 2,5 tahun, sedangkan anak keduanya lahir baru beberapa bulan lalu. Setelah korban melahirkan, dia pun menawarkan bantuan bila orang tuanya tidak sanggup mengurus. Namun orang tuanya rupanya mau mengurus anak tersebut. Ia menyebut keluarga korban tak ingin dipisahkan dengan anak korban. Dikutip dari Kompas.com, dia merasakan bagaimana para orang tua santri kecewa dan marah saat mengetahui anaknya menjadi korban ruda paksa gurunya di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Ia sendiri bahkan menyaksikan pilunya momen pertemuan para orang tua dengan anak-anaknya. Anak-anak itu sebelumnya dianggap tengah menuntut ilmu di pesantren. Namun, ternyata telah memiliki anak setelah dicabuli guru mengajinya yang mereka percayai. Terungkap upaya dilakukan Heri Wirawan demi menutupi aksi bejatnya meruda paksa 12 santriwati hingga melahirkan 9 bayi di Bandung, Jawa Barat. Untuk menutupi aksinya, ia disebut melarang para santriwati untuk mengobrol dengan tetangga dan juga bersosialisasi. Selain itu, ia selalu meminta ditemani kemanapun korban pergi, termasuk sekedar berbelanja di warung. Dilansir tribunjabar.id, informasi tersebut disampaikan oleh petugas keamanan di Kompleks Sinergi Antapani, Kota Bandung, Hendar. Ia pun menceritakan kegiatan di panti yatim tersebut tampak normal dari luar. Bahkan para santri terlihat juga melakukan aktivitas mengaji di lantai utama rumah tersebut. Warga sekitar pun mengaku tak menyangka aksi tersebut bisa terjadi. Namun rasa heran pun sempat dirasakan lantaran panti yatim tersebut hanya berisi perempuan. Ia mengaku bahwa anak yang ada di dalam panti pun tak boleh keluar rumah. Usia penghuni disebutkan berada di kisaran anak SD hingga SMP. Bahkan santriwati di yayasan tersebut tak diizinkan untuk belanja ke warung sendirian. Sejak beroperasi pada 2016 lalu, diinformasikan bahwa anak yang sudah dewasa akan dipindahkan ke pesantren yang dikelola oleh Heri di wilayah Cibiru. Warga menganggap pemindahan tersebut berkaitan dengan kenaikan kelas seperti di dunia pendidikan. Beberapa larangan bagi para santriwati disebut sebagai cara Heri menutupi aksi bejatnya yang telah meruda paksa belasan santri hingga diketahui telah melahirkan anak. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto Heri Wirawan babak belur. Terdakwa kasus pemerkosaan belasan santriwati itu ditahan sejak 28 September 2021 di Rutan Kebonwaru, Bandung. Dalam foto yang beredar nampak wajah Heri pada bagian mata sebelah kanan lebam dan sedikit membengkak. Sudah 2 bulan lebih Heri Wirawan mendekam di Rutan Kelas 1A Kebonwaru, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat.
Namun kasusnya justru baru ramai dan menjadi sorotan setelah terungkap di persidangan bahwa ia telah memperkosa 12 santriwatinya. Kasus ini ditangani Polda Jawa Barat dan sudah bergulir di Pengadilan Negeri Bandung sejak November 2021 lalu. Heri diketahui meruda paksa santriwatinya itu dalam 5 tahun terakhir. Diduga, Heri sengaja mencari korban dari kampung pedalaman di Garut, yakni Cibiuk dan Cibalong, Garut Selatan. Heri mulai ditahan di Rutan Kebonwaru sejak 28 September 2021 lalu. Dalam foto yang beredar, wajah Heri terlihat memar dan sedikit bengkak pada mata kanannya. Tak hanya itu, justru di bawah mata terlihat sedikit bengkak dengan warna keunguan. Menghadapi hal itu, Kepala Rutan Kelas 1 Bandung, Rico Steven, mengungkap Heri kini dalam kondisi baik. Dikutip dari Tribun Jabar.id, sudah 76 hari Heri berada di Rutan Kebonwaru, Bandung. Selama itu pula Heri mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti warga binaan yang lain. Rico menegaskan meskipun warga binaan lainnya sudah mengetahui yang bersangkutan berada di antara mereka, namun sejauh ini tidak ada gejolak maupun intervensi baik fisik maupun psikis yang diterima Heri. Ia pun menjelaskan sebagaimana warga binaan lainnya yang tengah menjalani proses peradilan, Heri ditempatkan dalam kamar blok tahanan sejak 12 Oktober lalu. Disinggung terkait beredarnya foto yang diduga merupakan wajah dari Heri yang tampak dalam kondisi babak belur, Rico memastikan bahwa kondisi dalam foto tersebut tidak benar adanya. Sebab pada Senin pagi kemarin, dirinya telah memastikan langsung kondisi dari Heri dan sempat berbincang sesaat di mana kondisi yang bersangkutan baik-baik saja. Rico menambahkan Heri akan menjalani proses persidangan ke-7 atau lanjutan pada 21 Desember nanti. Sebelumnya diberitakan Heri melakukan pemerkosaan pada belasan santrinya. Bahkan akibat perbuatan pelaku tercatat ada 7 santri yang sudah melahirkan. Adapun Heri terancam pidana kurungan selama 20 tahun akibat perbuatannya. Keluarga korban ruda paksa Heri Wirawan mengungkapkan alasan dulu memilih pesantren yang diasuh Ustadz Bejat tersebut. Saat itu pendidikan yang ditawarkan pesantren tidak dipungut biaya alias gratis. Namun orang tua korban sempat mengaku curiga dengan aturan ketat yang diberlakukan pihak pesantren. Dikutip dari Tribun Jabar.id pada Jumat 10 Desember 2021, satu keluarga korban berinisial AN 34 tahun mengatakan kondisi ekonomi keluarganya yang tidak cukup membuatnya tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah berbayar. Untuk itu ia memilih pesantren tersebut untuk mencukupi pendidikan anaknya karena tanpa biaya. AN menjelaskan keluarganya sempat bertanya-tanya mengenai aturan ketat yang diberlakukan pesantren. Pasalnya korban tak boleh berlama-lama saat pulang ke rumah. Jika lebih dari 3 hari di rumah, Heri akan menelpon. Namun saat itu pihak keluarga tidak ingin berburuk sangka dengan aturan ketat tersebut. Saat di rumah, AN menuturkan korban tak mengungkapkan masalah yang tengah dihadapinya. Korban cenderung tertutup bila berada di rumah. Saat kasus terbongkar, AN mengatakan pihaknya sebenarnya sudah berusaha meminta ke berbagai pihak agar kasus ruda paksa itu menjadi perhatian. Namun ia mengaku tidak ada yang merespons terkait apa yang dialami anaknya itu. Baru kali ini kasus tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan publik. Ia mengatakan kasus itu butuh perhatian agar proses hukumnya bisa terus dikawal. Sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis. Jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga. Jadi seperti yuk kita belajar di sana gratis. Nah inilah awalnya. Dan mereka kurun waktu 2016 sampai 2021 mereka ada di sana. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang guru di pesantren bernama Heri Wirawan di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Pasalnya jumlah korban mencapai 12 orang, 8 diantaranya sudah melahirkan, bahkan 1 korban punya 2 anak dari perbuatan bejat pelaku. Kini bayi-bayi tersebut dirawat oleh para orang tua korban. Hal ini disebutkan oleh Ketua P2TP2A Kabupaten Garut, Jawa Barat, Diah Kurniasari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta, Kamis 9 Desember. Menurut Diah, bayi tersebut dibawa oleh orang tua korban ke kediaman masing-masing. Sedangkan korban kini masih menjalani trauma healing di rumah aman P2TP2A. Diah menuturkan trauma healing tak hanya diberikan kepada para korban, tapi juga orang tua. Saat ini disebutkan bahwa kondisi korban sudah jauh lebih baik setelah mendapat penanganan. Aksi bejat pelaku Heri Wirawan ini diketahui dilakukan sejak 2016 silam. Rata-rata korban berusia 13 hingga 15 tahun.
Para korban yang masih terikat kekerabatan tersebut menimba ilmu di pesantren pelaku. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan janji akan membiayai pendidikan hingga jenjang universitas, bahkan dijadikan poluan. Korban juga diberi pemahaman bahwa harus menaati guru. Aksi bejat pelaku dilakukan hampir setiap hari hingga membuat para korban hamil. Satu di antaranya bahkan melahirkan sebanyak 2 kali. Kini pelaku masih menjalani peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Dari 11 berapa anak, Bu? Asal Garut ini? 8. 8 dari Garut. Dari semua dari kita. Jadi 8, 1 sampai ada 2 anak. Nah ini tapi dari semua sekarang selama 6 bulan semua sudah lahir. Jadi kan tadi di TV saya melihat 2 lagi hamil, tidak, sekarang semua sudah dilahirkan. Sudah lahirkan, Bu? Iya, semua ada di ibunya mereka masing-masing. Berapa anak itu, Bu, yang sudah melahirkan? Semuanya 8. Oh, 8. 8 dari anak-anak ini. Jadi sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis. Jadi mereka. Beredar foto terdakwa Heri Wirawan yang babak belur wajahnya di media sosial. Diduga Heri mendapat penganiayaan dari para tahanan lain. Diketahui kini Heri tengah mendekam di Rutan Kebonwaru, Bandung dan masih menjalani proses persidangan di pengadilan. Menanggapi beredarnya foto Heri babak belur, Kepala Rutan Kelas 1A Kebonwaru, Bandung buka suara. Kepala Rutan Kelas 1 Kebonwaru, Bandung, Riko Steven, memastikan pelaku pemerkosaan 12 santri itu dalam keadaan baik. Riko sempat memperlihatkan foto kondisi Heri ketika berada di tahanan. Dikutip dari Tribun Jawa.id, sudah 76 hari Heri berada di Rutan Kebonwaru, Bandung, terhitung sejak 26 September 2021. Selama di tahanan, Heri belum berkomunikasi dengan pihak keluarganya. Riko mengungkapkan Heri saat ini hanya fokus dengan persidangan atas kasusnya. Terkait sampai kapan Heri dititipkan di Rutan Kebonwaru, Bandung, Riko menyebut pihaknya menunggu putusan pengadilan. Pihaknya hanya berkewajiban untuk merawat dan menjaga warga binaan tersebut, termasuk memfasilitasi kebutuhannya mengikuti persidangan. Sebelumnya diberitakan Heri melakukan pemerkosaan pada belasan santrinya. Bahkan akibat perbuatannya pelaku tercatat ada 7 santri yang sudah melahirkan. Adapun Heri terancam pidana kurungan selama 20 tahun akibat perbuatannya. Selesai ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan, Heri Wirawan yang merupakan guru cabul di Bandung, Jawa Barat, 2 bulan tak dikunjungi keluarga. Bukan hanya tak dikunjungi, pihak keluarga Heri pun juga tak melakukan komunikasi kepada pelaku. Kondisi Heri selama di rutan pun diungkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Kemenkumham Jabar Sujonggo. Ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan, Heri Wirawan yang merupakan guru cabul di Bandung, Jawa Barat, 2 bulan tak dikunjungi keluarga. Bukan hanya tak dikunjungi, pihak keluarga Heri pun juga tak melakukan komunikasi. Kondisi Heri selama di rutan pun diungkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Kemenkumham Jabar Sujonggo pada Rabu 15 Desember 2021. Dilansir Kompas.com, Sujonggo memastikan bahwa Heri saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Pihaknya disebut melakukan sejumlah langkah agar tak terjadi gesekan antar tahanan lain. Tak hanya itu, ia menuturkan jika pihak keluarga hingga 2 bulan ditahannya Heri tak pernah melakukan kunjungan. Hal itu lantaran belum dibukanya kunjungan secara fisik di dalam rutan. Namun, komunikasi virtual tetap diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan segala bentuk komunikasi virtual, penitipan makanan atau barang pun tetap tak dilakukan oleh pihak keluarga. Seperti diberitakan sebelumnya, Heri diduga telah melakukan tindak pemerkosaan kepada murid-muridnya sejak tahun 2016 hingga 2021. Mirisnya, para korban ada yang telah melahirkan dan tengah mengandung. Atas aksinya tersebut, Heri pun terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun.
Kasus ruda paksa yang dilakukan seorang guru bernama Heri Wirawan, 36 tahun, terhadap belasan santrinya terus bergulir. Terkini terungkap fakta baru bahwa istri Heri Wirawan sebenarnya mengetahui beberapa santri itu dihamili suaminya, namun ia bersikap diam. Untuk itu pihak kejaksaan akan membongkar hal tersebut dengan memeriksa istri Heri Wirawan. Dikutip dari tribunjabar.id pada Rabu 22 Desember 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Jawa Barat Asep N. Mulyana memberikan penjelasan. Terkait dugaan keterlibatan istri Heri Wirawan, pihaknya bakal memanggil untuk dimintai keterangan. Istri Heri akan dihadirkan dalam persidangan kasus ini. Asep mengaku pihaknya masih melakukan pengembangan. Saat ini ia belum memastikan apakah ada penambahan tersangka baru atau tidak. Sementara itu, kuasa hukum dari 11 korban ruda paksa, Yudi Kurnia, menduga istri Heri terlibat dalam skandal asusila ini. Menurutnya, setelah fakta ini terungkap, maka nasib istri Heri Wirawan akan memprihatinkan. Bahkan, istri Heri bisa menjadi tersangka dalam kasus yang menjerat suaminya. Tersangka lain, Pak? Ya? Tersangka lain? Sampai saat ini fokus pada yang bersangkutan ya. Istrinya juga bakal diperiksa? Ya, sesuai dengan berkas perkara yang ada pada kami, tentu akan kami panggil untuk dihadirkan di persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tak membubarkan atau membekukan yayasan milik Heri Wirawan, pelaku ruda paksa 13 santriwati. Menurut Majelis Hakim, yayasan tersebut tak ada kaitannya dengan perbuatan bejat Heri. Dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Swantoro, mengatakan mengabulkan banding yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kejati Jabar mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menghukum Heri dengan hukuman penjara seumur hidup. PT Bandung kemudian mengabulkan hukuman mati bagi pelaku Heri Wirawan. Mengenai yayasan lokasi ruda paksa santriwati, Pengadilan Tinggi Bandung tak membekukannya. Pasalnya hal tersebut tak ada kaitannya dengan perbuatan Heri. Pendirian dan pembubaran yayasan kata dia diatur dalam perundang-undangan tentang yayasan tak serta-merta dijatuhi hukuman tambahan dalam perkara ini. Dalam persidangan yang terungkap adalah perbuatan terdakwa sebagai subjek hukum, bukan yayasan milik Heri Wirawan. Yayasan yang dimaksud oleh Majelis Hakim yakni Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani. Ketiga yayasan tersebut didirikan oleh Heri Wirawan. Terdakwa kasus ruda paksa santriwati Heri Wirawan divonis hukuman mati oleh hakim. Sosok hakim yang memvonis mati Heri Wirawan adalah Heri Swantoro. Heri Swantoro adalah hakim di Pengadilan Tinggi Bandung. Sosok yang dengan tegas memvonis Heri Wirawan adalah Heri Swantoro. Dalam situs Pengadilan Tinggi Bandung, namanya tercatat sebagai pimpinan di pengadilan tersebut. Ia tertulis sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan nama lengkap Dr. Haji Heri Swantoro, Sarjana Hukum Magister Hukum. Ia dilantik menjadi Ketua PT Bandung pada 22 September 2021 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Sosok Heri Swantoro adalah seorang doktor ilmu hukum. Dalam sidang, Heri Swantoro menerima permintaan Bandung, JPU, dan menghukum Heri Wirawan dengan hukuman mati. Nama Heri Wirawan alias HW sebelumnya viral di media sosial sejak kemarin. Dia adalah seorang guru pesantren di kota Bandung yang meruda paksa santriwatinya. Sejak 2016, Heri Wirawan meruda paksa 13 santriwatinya. Bahkan 8 diantaranya telah melahirkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Heri Wirawan atas kasus ruda paksa terhadap 13 santriwati di Bandung. Heri Wirawan merupakan guru pesantren yang telah memperkosa sejumlah santriwatinya sejak tahun 2016 hingga 2021. Satu di antara korban bahkan sampai melahirkan 2 anak dari perbuatan asusila guru pesantren tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, akibat perbuatan Heri Wirawan, terdapat 9 bayi yang dilahirkan para korban. Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Garut mengatakan, kasus ini terungkap ketika salah satu korban pulang ke rumah saat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada 2021 silam.
Orang tua korban melihat ada sesuatu yang berubah hingga diketahui anaknya hamil. Satu di antara korban bahkan sampai melahirkan 2 anak dari perbuatan asusila guru pesantren itu. Diketahui korban yang melahirkan 2 anak tersebut masih berusia 14 tahun. Dari belasan korban roda paksa ini terdapat 11 korban diantaranya berasal dari Garut dan Jawa Barat. Terdakwa kasus roda paksa Heri Wirawan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Untuk diketahui, Heri Wirawan menjadi terpidana setelah melakukan pelecehan seksual terhadap 13 santriwatinya hingga membuat beberapa di antaranya melahirkan anak. Dikutip dari tribunjabar.id, putusan tersebut dibacakan pada Senin 4 April. Hal ini sekaligus memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung yang sebelumnya menghukum Heri seumur hidup. Adapun Heri Wirawan tetap dijatuhi pasal berlapis terkait pelindungan anak. Sebelumnya, Kejati Jabar menuntut Heri dengan hukuman mati dan juga sejumlah hukuman tambahan, yakni pengumuman identitas, kebiri kimia, dan juga denda 500 juta rupiah. Namun, Pengadilan Negeri Bandung dalam sidang vonis pada Selasa 15 Februari memutuskan Heri untuk dihukum seumur hidup. Hakim menilai sebagai pendidik, Heri tak mencontohkan hal yang baik pada murid-muridnya. Tak hanya itu, tindakan bejat Heri juga merusak fungsi otak anak korban roda paksa. JPU lantas mengajukan banding atas vonis PN Bandung ke Pengadilan Tinggi. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Heri Wirawan atas kasus ruda paksa terhadap 13 santriwati di Bandung. Heri Wirawan merupakan guru pesantren yang telah memperkosa sejumlah santriwatinya sejak tahun 2016 hingga 2021. Satu di antara korban bahkan sampai melahirkan 2 anak dari perbuatan asusila guru pesantren tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, akibat perbuatan Heri Wirawan, terdapat 9 bayi yang dilahirkan para korban. Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Garut mengatakan, kasus ini terungkap ketika salah satu korban pulang ke rumah saat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada 2021 silam. Orang tua korban melihat ada sesuatu yang berubah hingga diketahui anaknya hamil. Satu di antara korban bahkan sampai melahirkan 2 anak dari perbuatan asusila guru pesantren itu. Diketahui korban yang melahirkan 2 anak tersebut masih berusia 14 tahun. Dari belasan korban roda paksa ini terdapat 11 korban diantaranya berasal dari Garut dan Jawa Barat. Modus pelaku terhadap korban mengiming-imingi akan menjadi polisi wanita hingga dibiayai kuliah. Hal ini diterangkan oleh kuasa hukum korban, Yudi Kurnia, pada 21 Desember 2021 lalu. Selain mendapatkan pelecehan, para korban juga dieksploitasi untuk bekerja di bagian tata usaha. Tugas korban antara lain membuat proposal. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Heri Wirawan mengakui telah meruda paksa 13 santriwati. Dalam persidangan tersebut, ia juga mengaku hilaf dan meminta maaf atas tindakannya. Korban juga sempat dikurung agar tidak mengungkapkan perbuatan terdakwa. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali Emil. Dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa yang digelar secara tertutup di PN Bandung 11 Januari 2022, jaksa penuntut hukum menuntut Heri Wirawan dengan hukuman mati dan dikebiri kimia. Kemudian Hakim PT Bandung Heri Swantoro menyatakan dalam dokumen putusan yang diterima pada Senin 4 April 2022 menerima permintaan banding dari jaksa atau penuntut umum menghukum terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Pelaku ruda paksa 13 santriwati Heri Setiawan 36 tahun kini divonis hukuman mati seusai banding yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Senin 4 April. Selain divonis mati, Heri juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 300 juta rupiah. Dikutip dari antaranyus.com, Heri sebelumnya divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 15 Februari. Putusan tersebut menggugurkan tuntutan lain, yakni hukuman kebiri, restitusi, penyitaan aset, dan lain sebagainya. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding setelah putusan tersebut pada Senin 21 Februari. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Swantoro, mengabulkan banding tersebut. Vonis tersebut menganulir putusan sebelumnya dari PN Bandung yang membebaskan Heri Wirawan dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban. Hakim mengatakan restitusi yang sebelumnya dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menghukum Heri dengan penjara seumur hidup. Majelis Hakim PT Bandung kemudian mengabulkan banding tersebut. Dalam putusan tersebut, Hakim memperbaiki sejumlah putusan PN Bandung terhadap Heri Wirawan, pelaku ruda paksa 13 santriwati. Hukuman tersebut sesuai dengan pasal 21 KUHP Jangtis, pasal 27 KUHP, Jangtis pasal 153 ayat 3 KUHP, Jangtis ayat 4 KUHP, Jangtis pasal 193 KUHP, Jangtis pasal 222 ayat 1 Jangtis ayat 2 KUHP, Jangtis pasal 241 KUHP, Jangtis pasal 242 KUHP, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1983. Kemudian pasal 81 ayat 1 ayat 3, Jangto pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak, Jangto pasal 65 ayat 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Heri Wirawan 36 tahun menjadi tersangka dalam kasus ruda paksa 12 santriwati di Kota Bandung. Beredar foto pelaku memperlihatkan surat keterangan domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung yang menyatakan Heri tinggal di kawasan Dago Biru, Kota Bandung. Warga sekitar kemudian mengungkap sosok Heri Wirawan. Seorang warga bernama Asari 61 tahun mengatakan pelaku sudah lama tak tinggal di kawasan tersebut. Ia menjelaskan Heri dikenal sebagai sosok yang pendiam dan kadang bersikap tak acuh. Asari mengatakan tak terlalu dekat dengan pelaku, tetapi sering melihatnya mengajar di salah satu lembaga pendidikan di daerah tersebut. Asari menambahkan kini pihaknya tak tahu di mana lokasi Heri tinggal. Saat ditanya, Asari mengaku geram lantaran memasang alamat domisili di sekitar wilayahnya. Ia juga berharap hukum bisa berjalan dalam kasus ruda paksa 12 orang santriwati. Diketahui Heri mencabuli 12 orang santriwati hingga hamil bahkan hingga melahirkan. 9 bayi telah dilahirkan oleh para korban. Aksi pencabulan tersebut sudah dilakukan sejak 2016 hingga 2019 dan dilakukan berulang kali di berbagai tempat. Diketahui Heri mengajar di beberapa pondok pesantren, di antaranya adalah pesantren Cibiru. Dalam menjalankan aksinya, para santriwati diimingi sejumlah janji, mulai dari menjadi poluan hingga menjadi pengurus pesantren. Bahkan ia juga menjanjikan kepada korban akan membiayai kuliah serta akan bertanggung jawab bila korban hamil. Akibat perbuatannya ia terancam hukuman 20 tahun penjara. Pihak berwenang kini juga masih menimbang untuk memberikan hukuman kebiri. Belakangan ini publik dibuat gempar oleh kabar beberapa santriwati di Bandung yang mengalami pemerkosaan oleh gurunya sendiri. Diketahui bahwa guru tersebut bernama Heri Wirawan yang telah memperkosa 13 santriwatinya. Pada hari ini, Kamis 23 Desember 2021, sidang kasus pemerkosaan santriwati tersebut kembali digelar. Heri Wirawan merupakan oknum guru dan pimpinan Madani Boarding School di Bandung, Jawa Barat. Diketahui Heri telah berstatus terdakwa pemerkosaan belasan santrinya berulang kali hingga hamil dan melahirkan. Perbuatan bejat tersebut dilakukan Heri sejak 2016 dan terungkap pada Mei 2021 lalu. Dikutip dari Tribun Jabar.id, Heri dikenal merupakan orang tertutup di lingkungan yayasan atau sekolah yang dikelolanya. Hal itu terungkap dalam sidang ke-9 perkara tindakan asusila yang dilakukan Heri Wirawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata pada hari ini Kamis 23 Desember 2021. Dalam persidangan hari ini, 3 saksi dimintai keterangan yaitu 2 orang status ketua RT dan 1 orang anak. Dikutip dari Tribun Jabar.id, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Asep N. Mulyana membenarkan bahwa sosok Heri tertutup di lingkungannya. Hal ini terbukti dari pengakuan Ketua RT tempat tinggalnya yang tak mengetahui kegiatan di dalam asrama itu. Ketua RT Heri juga mengungkap bahwa oknum guru cabul itu tidak pernah berbaur dengan warga sekitar. Bahkan warga di sekitar yayasan milik Heri, baik yang di Antapani dan di Cibiru, tidak mengetahui jika tempat tersebut merupakan tempat belajar keagamaan. Dalam persidangan juga terungkap jika tempat yang dijadikan yayasan di daerah Antapani merupakan milik orang lain yang dipercayakan kepada Heri untuk dikelola sebagai tempat belajar keagamaan atau tempat sosial. Sementara yayasan yang berada di daerah Cibiru merupakan milik pribadi Heri. Oknum guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, Heri Wirawan 36 tahun yang meruda paksa 12 santriwatinya tengah menjalani persidangan. Kuasa hukum Heri, Ira Mambo, mengatakan kliennya tidak banyak membantah saat sidang berlangsung pada Kamis 9 Desember.
Dikutip dari Tribun Jabar, Ira mengatakan kliennya bersikap kooperatif selama menjalani persidangan. Kliennya Heri juga membenarkan bahwa peristiwa ruda paksa tersebut memang benar terjadi. Namun Ira belum bisa memberikan informasi lebih dalam terkait perkara ruda paksa 12 santriwati tersebut. Pasalnya, perkara tersebut sudah masuk dalam proses persidangan. Selaku penasihat hukum, Ira mengungkapkan pihaknya akan tetap mengacu pada fakta persidangan dan pemeriksaan para saksi. Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Ada 40 saksi yang saat ini sudah diperiksa termasuk korban dan orang tuanya. Dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, korban juga didampingi oleh Lembaga Sosial Perlindungan Anak. Ira mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji apakah akan mengajukan saksi untuk meringankan hingga mengundang saksi ahli atau tidak. Diberitakan sebelumnya aksi Heri ini dilakukan sejak tahun 2016 di sejumlah tempat mulai dari pondok pesantren, hotel, hingga apartemen. Di lokasi tersebut, pelaku meruda paksa 12 korban yang merupakan santriwatinya sendiri. Dari 12 korban, 4 diantaranya melahirkan 9 bayi. Terdakwa kasus ruda paksa belasan santriwati Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Hal itu berdasarkan sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 Januari 2022 pekan lalu. Selama berlangsungnya proses hukum terhadap Heri, dirinya beberapa kali menunjukkan perilaku dan sikap yang tidak normal atau aneh. Walaupun mendapat tuntutan yang sangat berat, Heri disebut-sebut masih bersikap normal seperti biasa sebelum mendapat tuntutan hukuman mati. Fakta ini disampaikan oleh Kepala Rutan atau Karutan Kebonwaru Bandung, Riko Steven. Dikutip dari Tribun Jabar.id, berdasarkan penjelasan Riko, tidak ada yang aneh dari sikap Heri di Rutan seusai menerima tuntutan hukuman mati. Riko menjelaskan Heri masih beraktivitas normal di dalam Rutan. Heri tampak masih dapat bercanda dengan napi lain. Selanjutnya pada sidang ke-12 yang digelar pada Selasa 4 Januari 2022 lalu, Heri memberikan jawaban berbelit-belit soal motif melakukan ruda paksa terhadap belasan korban. Namun pada akhirnya mengaku kilaf lalu meminta maaf. Kemudian dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 Januari 2022 lalu, jaksa justru menyoroti ekspresi guru pesantren itu. Heri tetap sangat tenang ketika mendengar ia dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Asep N. Mulyana, sang jaksa, sampai terkejut dan tak habis pikir dengan ekspresi datar dari wajah Heri Wirawan. Diakuinya 25 tahun menjadi jaksa di Kejaksaan Tinggi, ia menyebut ekspresi Heri Wirawan lain daripada yang lain. Sebab umumnya terdakwa akan histeris atau menangis kala dituntut hukuman mati. Terdakwa pelecehan seksual terhadap belasan santriwati Heri Wirawan kembali menjalani sidang lanjutan pada hari ini Kamis 3 Februari 2022. Dalam sidang kali ini beragendakan pembacaan duplik atau tanggapan terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung. Heri mengaku alasannya meminta keringan hukuman karena ingin merawat anak-anak dari para korbannya. Ditemui seusai sidang, kuasa hukum Heri, Ira Mambo, enggan mengungkap duplik yang disampaikan Heri dalam persidangan. Dikutip dari Kompas.com, ia hanya menjelaskan bahwa pihaknya telah menjawab menyeluruh replik jaksa dan kini tengah menunggu keputusan hakim. Di sisi lain, jaksa penuntut umum Rika Fitriani mengungkapkan bahwa Heri tetap pada pembelaan sebelumnya, yaitu meminta keringanan hukuman. Selain itu, terdakwa juga meminta diberi kesempatan untuk membesarkan anak-anaknya. Rika menyebut kondisi Heri saat ini lebih terlihat menyesali perbuatannya. JPU lantas menjelaskan bahwa persidangan putusan akan digelar pada 15 Februari 2022 mendatang. Diketahui sebelumnya, guru sekaligus pimpinan pesantren di Bandung, Heri Wirawan meruda paksa 13 santriwatinya. Peristiwa itu berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021 di beberapa tempat, yakni di yayasan pesantren, hotel, hingga apartemen. JPU menuntut Heri dengan hukuman mati, kebiri kimia, hingga mengumumkan identitas terdakwa dan denda 500 juta rupiah.
Pada sidang ke-9 kasus ruda paksa yang dilakukan Heri Wirawan terhadap belasan santriwatinya menemui babak baru di Pengadilan Negeri atau PN Bandung pada Kamis 23 Desember 2021. Seorang saksi mengaku dirinya telah diruda paksa Heri sebanyak lebih dari 1 kali. Dikutip dari tribunjabar.id pada Jumat 24 Desember 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Jabar Asep N. Mulyana memberikan penjelasan. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan itu sekaligus merupakan korban ruda paksa Heri. Asep yang menjadi jaksa penuntut umum atau JPU saat persidangan itu menjelaskan semua keterangan saksi mendukung pembuktian terhadap perbuatan pelaku. Asep membeberkan korban mengaku merasa takut dan tidak berani melapor setelah diruda paksa oleh Heri Wirawan. Hal itu lantaran keberadaan korban saat itu di ruangan tertutup dan terkunci. Ditambah pula keterangan saksi lain yang menyatakan tempat tersebut memang tertutup. Diketahui dalam sidang tersebut menghadirkan 3 orang saksi. Di antaranya saksi anak dan 2 saksi dewasa yang terdiri atas pengurus atau RT dan warga di sekitar yayasan. Asep menjelaskan saksi menyebut Heri sosok yang sangat tertutup. Masyarakat sekitar pun tidak mengetahui kegiatan di dalam asrama. Saksi juga menyebut Heri juga tidak pernah berbaur dengan masyarakat sekitar. Tak hanya itu, saat diundang dalam kegiatan warga, Heri juga tidak pernah memenuhi undangan itu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tempat yang dijadikan yayasan di daerah Antapani itu merupakan milik orang lain. Orang tersebut mempercayakan Heri untuk dijadikan sebagai tempat belajar keagamaan atau tempat sosial. Pada hari ini kami kemudian memeriksa saksi, ya. Ada 2 orang saksi yang hadir, 1 ahli fisik dan kemudian 1 yang memberikan keterangan melalui video konferensi tadi. Dan dari keterangan tersebut, pada intinya mendukung demikian, ya, bahwa ada dugaan tindak pidana yang dapat KW dalam pengelolaan, ya, pesantren maupun tempat pendidikan, ya, pendidikan itu. Yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah bagaimana dia melanggar undang-undang. Seorang guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat bernama Heri Wirawan, 36 tahun, tega mencabuli 12 santriwatinya hingga melahirkan 8 bayi. Aksi bejat pelaku ini dilakukan sejak tahun 2016 di lokasi yang berbeda, mulai dari hotel hingga apartemen. Pelaku memaksa hingga memberikan iming-iming akan menjadikan korban polisi wanita. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu terungkap saat proses hukum di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu 8 Desember. Heri merupakan warga Kampung Biru, RT 3 RW 4, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasipendkum Kejati Jabar Dodi Ghazali Emil mengatakan, perbuatan bejat pelaku ini dilakukan di sejumlah tempat. Lokasinya yakni di Yayasan Kompleks Sinergi, Yayasan Tahfidz Madani, Yayasan Marga Satwa Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Lalu di pesantren Manarul Huda Kompleks Marga Satwa, Basecamp di Kecamatan Cilenyi, Kota Bandung, kemudian di apartemen Sid Metro Bandung, Hotel Atlantik, dan lain sebagainya. Di lokasi tersebut, pelaku meruda paksa 12 korban yang merupakan santriwatinya sendiri. Dodi mengatakan ke-12 korban diiming-iming atau dijanjikan menjadi polisi wanita hingga menjadi pengurus pesantren. Selain itu, pelaku juga menjanjikan membiayai kuliah korban dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Dodi mengatakan dari 12 korban, 4 diantaranya melahirkan 8 bayi. Korban merupakan santriwati di sebuah pesantren di Cibiru, Kota Bandung, tempat Heri mengajar. Kasus ruda paksa ini mulanya terungkap dari curhatan warganet di akun Facebook Mari Silvita pada Kamis 4 November. Akun tersebut menyebutkan para orang tua korban mengadu kepada anggota Dewan PSI Kota Bandung soal adanya pedofil. Pelaku pedofil ini mengakibatkan putri mereka melahirkan bayi dari hasil aksi tak senonoh tersebut. Sejak 4 November 2021 tersebut, meski sudah diunggah di media sosial, nyatanya belum viral. Baru pada 7 Desember 2021, kasus itu kemudian viral di Twitter. Penelusuran Tribun akun @nonganda sempat menjadi pertama pengungkap kasus tersebut lewat unggahannya pada 7 Desember lalu. Setelah viral di Twitter, kasus ini kemudian menjadi heboh. Sejumlah media pun mulai mempertanyakan kasus tersebut, salah satunya ke Kejati Jabar. Kasus tersebut terkonfirmasi saat ini memang sudah di tahap pengadilan karena sudah disidangkan. Kasus ruda paksa yang dilakukan Heri Wirawan menyisakan kisah pilu bagi para korbannya. Satu di antara korban ruda paksa guru pesantren itu sudah melahirkan anak di usia 14 tahun. Bahkan baru saja ia melahirkan anak yang kedua beberapa bulan lalu.
Dikutip dari tribunjabar.id pada Jumat 17 Desember 2021, hal ini diungkapkan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut, Diah Kurniasari Gunawan. Korban ruda paksa itu telah memiliki 2 orang anak perempuan. Anak pertamanya berusia 2,5 tahun, sedangkan anak keduanya lahir baru beberapa bulan lalu. Setelah korban melahirkan, dia pun menawarkan bantuan bila orang tuanya tidak sanggup mengurus. Namun orang tuanya rupanya mau mengurus anak tersebut. Ia menyebut keluarga korban tak ingin dipisahkan dengan anak korban. Dikutip dari Kompas.com, Diah merasakan bagaimana para orang tua santri kecewa dan marah saat mengetahui anaknya menjadi korban ruda paksa gurunya di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Ia sendiri bahkan menyaksikan pilunya momen pertemuan para orang tua dengan anak-anaknya. Anak-anak itu sebelumnya dianggap tengah menuntut ilmu di pesantren. Namun, ternyata telah memiliki anak setelah dicabuli guru mengajinya yang mereka percayai. Terungkap upaya dilakukan Heri Wirawan demi menutupi aksi bejatnya meruda paksa 12 santriwati hingga melahirkan 9 bayi di Bandung, Jawa Barat. Untuk menutupi aksinya, ia disebut melarang para santriwati untuk mengobrol dengan tetangga dan juga bersosialisasi. Selain itu, ia selalu meminta ditemani kemanapun korban pergi, termasuk sekedar berbelanja di warung. Dilansir tribunjabar.id, informasi tersebut disampaikan oleh petugas keamanan di Kompleks Sinergi Antapani, Kota Bandung, Hendar. Ia pun menceritakan kegiatan di panti yatim tersebut tampak normal dari luar. Bahkan para santri terlihat juga melakukan aktivitas mengaji di lantai utama rumah tersebut. Warga sekitar pun mengaku tak menyangka aksi tersebut bisa terjadi. Namun rasa heran pun sempat dirasakan lantaran panti yatim tersebut hanya berisi perempuan. Ia mengaku bahwa anak yang ada di dalam panti pun tak boleh keluar rumah. Usia penghuni disebutkan berada di kisaran anak SD hingga SMP. Bahkan santriwati di yayasan tersebut tak diizinkan untuk belanja ke warung sendirian. Sejak beroperasi pada 2016 lalu, diinformasikan bahwa anak yang sudah dewasa akan dipindahkan ke pesantren yang dikelola oleh Heri di wilayah Cibiru. Warga menganggap pemindahan tersebut berkaitan dengan kenaikan kelas seperti di dunia pendidikan. Beberapa larangan bagi para santriwati disebut sebagai cara Heri menutupi aksi bejatnya yang telah meruda paksa belasan santri hingga diketahui telah melahirkan anak. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto Heri Wirawan babak belur. Terdakwa kasus pemerkosaan belasan santriwati itu ditahan sejak 28 September 2021 di Rutan Kebonwaru, Bandung. Dalam foto yang beredar nampak wajah Heri pada bagian mata sebelah kanan lebam dan sedikit membengkak. Sudah 2 bulan lebih Heri Wirawan mendekam di Rutan Kelas 1A Kebonwaru, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat. Namun kasusnya justru baru ramai dan menjadi sorotan setelah terungkap di persidangan bahwa ia telah memperkosa 12 santriwatinya. Kasus ini ditangani Polda Jawa Barat dan sudah bergulir di Pengadilan Negeri Bandung sejak November 2021 lalu. Heri diketahui meruda paksa santriwatinya itu dalam 5 tahun terakhir. Diduga, Heri sengaja mencari korban dari kampung pedalaman di Garut, yakni Cibiuk dan Cibalong, Garut Selatan. Heri mulai ditahan di Rutan Kebonwaru sejak 28 September 2021 lalu. Dalam foto yang beredar, wajah Heri terlihat memar dan sedikit bengkak pada mata kanannya. Tak hanya itu, justru di bawah mata terlihat sedikit bengkak dengan warna keunguan. Mengenai hal itu, Kepala Rutan Kelas 1 Bandung, Riko Steven, mengungkap Heri kini dalam kondisi baik.
Dikutip dari tribunjabar.id, sudah 76 hari Heri berada di rutan Kebonwaru, Bandung. Selama itu pula Heri mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti warga binaan yang lain. Riko menegaskan meskipun warga binaan lainnya sudah mengetahui yang bersangkutan berada di antara mereka, namun sejauh ini tidak ada gejolak maupun intervensi baik fisik maupun psikis yang diterima Heri. Ia pun menjelaskan sebagaimana warga binaan lainnya yang tengah menjalani proses peradilan, Heri ditempatkan dalam kamar blok tahanan sejak 12 Oktober lalu. Disinggung terkait beredarnya foto yang diduga merupakan wajah dari Heri yang tampak dalam kondisi babak belur, Riko memastikan bahwa kondisi dalam foto tersebut tidak benar adanya. Sebab pada Senin pagi kemarin, dirinya telah memastikan langsung kondisi dari Heri dan sempat berbincang sesaat di mana kondisi yang bersangkutan baik-baik saja. Riko menambahkan Heri akan menjalani proses persidangan ke-7 atau lanjutan pada 21 Desember nanti. Sebelumnya diberitakan Heri melakukan pemerkosaan pada belasan santrinya. Bahkan akibat perbuatan pelaku tercatat ada 7 santri yang sudah melahirkan. Adapun Heri terancam pidana kurungan selama 20 tahun akibat perbuatannya. Keluarga korban ruda paksa Heri Wirawan mengungkapkan alasan dulu memilih pesantren yang diasuh Ustadz Bejat tersebut. Saat itu pendidikan yang ditawarkan pesantren tidak dipungut biaya alias gratis. Namun orang tua korban sempat mengaku curiga dengan aturan ketat yang diberlakukan pihak pesantren. Dikutip dari tribunjabar.id pada Jumat 10 Desember 2021, satu keluarga korban berinisial AN 34 tahun mengatakan kondisi ekonomi keluarganya yang tidak cukup membuatnya tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah berbayar. Untuk itu ia memilih pesantren tersebut untuk mencukupi pendidikan anaknya karena tanpa biaya. AN menjelaskan keluarganya sempat bertanya-tanya mengenai aturan ketat yang diberlakukan pesantren. Pasalnya korban tak boleh berlama-lama saat pulang ke rumah. Jika lebih dari 3 hari di rumah, Heri akan menelpon. Namun saat itu pihak keluarga tidak ingin berburuk sangka dengan aturan ketat tersebut. Saat di rumah, AN menuturkan korban tak mengungkapkan masalah yang tengah dihadapinya. Korban cenderung tertutup bila berada di rumah. Saat kasus terbongkar, AN mengatakan pihaknya sebenarnya sudah berusaha meminta ke berbagai pihak agar kasus ruda paksa itu menjadi perhatian. Namun ia mengaku tidak ada yang merespons terkait apa yang dialami anaknya itu. Baru kali ini kasus tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan publik. Ia mengatakan kasus itu butuh perhatian agar proses hukumnya bisa terus dikawal. Sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis. Jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga. Jadi seperti yuk kita belajar di sana gratis. Nah inilah awalnya. Dan mereka kurun waktu 2016 sampai 2021 mereka ada di sana. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang guru di pesantren bernama Heri Wirawan di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Pasalnya jumlah korban mencapai 12 orang, 8 diantaranya sudah melahirkan, bahkan 1 korban punya 2 anak dari perbuatan bejat pelaku. Kini bayi-bayi tersebut dirawat oleh para orang tua korban. Hal ini disebutkan oleh Ketua P2TP2A Kabupaten Garut, Jawa Barat, Diah Kurniasari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta, Kamis 9 Desember. Menurut Diah, bayi tersebut dibawa oleh orang tua korban ke kediaman masing-masing. Sedangkan korban kini masih menjalani trauma healing di rumah aman P2TP2A. Diah menuturkan trauma healing tak hanya diberikan kepada para korban, tapi juga orang tua. Saat ini disebutkan bahwa kondisi korban sudah jauh lebih baik setelah mendapat penanganan. Aksi bejat pelaku Heri Wirawan ini diketahui dilakukan sejak 2016 silam. Rata-rata korban berusia 13 hingga 15 tahun. Para korban yang masih terikat kekerabatan tersebut menimba ilmu di pesantren pelaku. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan janji akan membiayai pendidikan hingga jenjang universitas, bahkan dijadikan poluan. Korban juga diberi pemahaman bahwa harus menaati guru. Aksi bejat pelaku dilakukan hampir setiap hari hingga membuat para korban hamil. 1 diantaranya bahkan melahirkan sebanyak 2 kali. Kini pelaku masih menjalani peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Dari 11 berapa anak Bu asal Garut ini? 8. 8 dari Garut. Dari semua dari kita. Jadi
1 sampai ada 2 anak. Nah ini tapi dari semua sekarang selama 6 bulan semua sudah lahir. Jadi kan tadi di TV saya melihat 2 lagi hamil, tidak, sekarang semua sudah dilahirkan. Sudah dilahirkan. Iya, semua ada di ibunya mereka masing-masing. Berapa anak itu Bu yang sudah melahirkan? Semuanya 8. Oh 8. 8 dari anak-anak ini. Jadi sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis. Jadi mereka. Beredar foto terdakwa Heri Wirawan yang babak belur wajahnya di media sosial. Diduga Heri mendapat penganiayaan dari para tahanan lain. Diketahui kini Heri tengah mendekam di Rutan Kebonwaru, Bandung dan masih menjalani proses persidangan di pengadilan. Menanggapi beredarnya foto Heri babak belur, Kepala Rutan Kelas 1A Kebonwaru, Bandung buka suara. Kepala Rutan Kelas 1 Kebonwaru, Bandung, Riko Steven, memastikan pelaku pemerkosaan 12 santri itu dalam keadaan baik. Riko sempat memperlihatkan foto kondisi Heri ketika berada di tahanan. Dikutip dari Tribun Jabar.id, sudah 76 hari Heri berada di Rutan Kebonwaru, Bandung, terhitung sejak 26 September 2021. Selama di tahanan, Heri belum berkomunikasi dengan pihak keluarganya. Riko mengungkapkan Heri saat ini hanya fokus dengan persidangan atas kasusnya. Terkait sampai kapan Heri dititipkan di Rutan Kebonwaru, Bandung, Riko menyebut pihaknya menunggu putusan pengadilan. Pihaknya hanya berkewajiban untuk merawat dan menjaga warga binaan tersebut, termasuk memfasilitasi kebutuhannya mengikuti persidangan. Sebelumnya diberitakan Heri melakukan pemerkosaan pada belasan santrinya. Bahkan akibat perbuatannya pelaku tercatat ada 7 santri yang sudah melahirkan. Adapun Heri terancam pidana kurungan selama 20 tahun akibat perbuatannya. Selesai ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan, Heri Wirawan yang merupakan guru cabul di Bandung, Jawa Barat 2 bulan tak dikunjungi keluarga. Bukan hanya tak dikunjungi, pihak keluarga Heri pun juga tak melakukan komunikasi kepada pelaku. Kondisi Heri selama di rutan pun diungkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Kemenkumham Jabar Sujonggo. Ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan, Heri Wirawan yang merupakan guru cabul di Bandung, Jawa Barat 2 bulan tak dikunjungi keluarga. Bukan hanya tak dikunjungi, pihak keluarga Heri pun juga tak melakukan komunikasi. Kondisi Heri selama di rutan pun diungkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Kemenkumham Jabar Sujonggo pada Rabu 15 Desember 2021. Dilansir Kompas.com, Sujonggo memastikan bahwa Heri saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Pihaknya disebut melakukan sejumlah langkah agar tak terjadi gesekan antar tahanan lain. Tak hanya itu, ia menuturkan jika pihak keluarga hingga 2 bulan ditahannya Heri tak pernah melakukan kunjungan. Hal itu lantaran belum dibukanya kunjungan secara fisik di dalam rutan. Namun, komunikasi virtual tetap diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan segala bentuk komunikasi virtual, penitipan makanan atau barang pun tetap tak dilakukan oleh pihak keluarga. Seperti diberitakan sebelumnya, Heri diduga telah melakukan tindak pemerkosaan kepada murid-muridnya sejak tahun 2016 hingga 2021. Mirisnya, para korban ada yang telah melahirkan dan tengah mengandung. Atas aksinya tersebut, Heri pun terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kasus ruda paksa yang dilakukan seorang guru bernama Heri Wirawan 36 tahun terhadap belasan santrinya terus bergulir. Terkini terungkap fakta baru bahwa istri Heri Wirawan sebenarnya mengetahui beberapa santri itu dihamili suaminya, namun ia bersikap diam. Untuk itu pihak kejaksaan akan membongkar hal tersebut dengan memeriksa istri Heri Wirawan. Dikutip dari Tribun Jabar.id pada Rabu 22 Desember 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Jawa Barat Asep N. Mulyana memberikan penjelasan. Terkait dugaan keterlibatan istri Heri Wirawan, pihaknya bakal memanggil untuk dimintai keterangan. Istri Heri akan dihadirkan dalam persidangan kasus ini. Asep mengaku pihaknya masih melakukan pengembangan. Saat ini ia belum memastikan apakah ada penambahan tersangka baru atau tidak. Sementara itu, kuasa hukum dari 11 korban ruda paksa, Yudi Kurnia, menduga istri Heri terlibat dalam skandal asusila ini.
Menurutnya setelah fakta ini terungkap, maka nasib istri Heri Wirawan akan memprihatinkan. Bahkan istri Heri bisa menjadi tersangka dalam kasus yang menjerat suaminya. Tersangka lain, Pak? Ya? Tersangka lain? Sampai saat ini fokus pada yang bersangkutan ya. Istrinya juga bakal diperiksa? Ya, sesuai dengan berkas perkara yang ada pada kami, tentu akan kami panggil untuk dijadikan persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tak membubarkan atau membekukan yayasan milik Heri Wirawan, pelaku roda paksa 13 santriwati. Menurut Majelis Hakim, yayasan tersebut tak ada kaitannya dengan perbuatan bejat Heri. Dikutip dari Tribun Jabar, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Swantoro mengatakan, mengabulkan banding yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kejati Jabar mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menghukum Heri dengan hukuman penjara seumur hidup. PT Bandung kemudian mengabulkan hukuman mati bagi pelaku Heri Wirawan. Mengenai yayasan lokasi roda paksa santriwati, Pengadilan Tinggi Bandung tak membekukannya. Pasalnya hal tersebut tak ada kaitannya dengan perbuatan Heri. Pendirian dan pembubaran Yayasan Katadia diatur dalam perundang-undangan tentang yayasan tak serta-merta dijatuhi hukuman tambahan dalam perkara ini. Dalam persidangan yang terungkap adalah perbuatan terdakwa sebagai subjek hukum, bukan yayasan milik Heri Wirawan. Yayasan yang dimaksud oleh Majelis Hakim yakni Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani. Ketiga yayasan tersebut didirikan oleh Heri Wirawan. Terdakwa kasus ruda paksa santriwati Heri Wirawan divonis hukuman mati oleh hakim. Sosok hakim yang memvonis mati Heri Wirawan adalah Heri Swantoro. Heri Swantoro adalah hakim di Pengadilan Tinggi Bandung. Sosok yang dengan tegas memvonis Heri Wirawan adalah Heri Swantoro. Dalam situs Pengadilan Tinggi Bandung, namanya tercatat sebagai pimpinan di pengadilan tersebut. Ia tertulis sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan nama lengkap Dr. Haji Heri Swantoro, Sarjana Hukum Magister Hukum. Ia dilantik menjadi Ketua PT Bandung pada 22 September 2021 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Sosok Heri Swantoro adalah seorang doktor ilmu hukum. Dalam sidang, Heri Swantoro menerima permintaan Bandung, JPU, dan menghukum Heri Wirawan dengan hukuman mati. Nama Heri Wirawan alias HW sebelumnya viral di media sosial sejak kemarin. Dia adalah seorang guru pesantren di kota Bandung yang meruda paksa santriwatinya. Sejak 2016, Heri Wirawan meruda paksa 13 santriwatinya. Bahkan 8 diantaranya telah melahirkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.